Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kami menyapa keluarga Allah yang saat ini sudah berada di rumah yang selalu menantikan program kebaktian keluarga untuk beribadah bersama. Kami juga menyapa keluarga Allah yang baru pertama boleh dapat beribadah bersama. Walau kita tidak saling menatap, tapi hati kita saling terpaut sebagai keluarga Allah yang merindukan, bernyanyi memuliakan Allah atas segala kebaikan dan kasih-Nya bagi kita, bahkan bagi seluruh ciptaan. Kita pun merindukan merenungkan firman-Nya yang menjadi pandu untuk kehidupan kita. Marilah kita memuji, menyembah Tuhan. Nyanyikan Tuhanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran Tuhan, kami seluruh ciptaan-Mu. Memuji betapa besar agung Tuhan kami, dan pada malam hari ini kami bersama mau beribadah, bernyanyi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa di surga boleh memberkati ibadah bersama dengan keluarga Allah pada saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dunia menawarkan banyak kenikmatan yang membuat sebagian orang tergoda dan terjerat. Sebagian orang berpikir bahwa dengan mengejar harta hidupnya akan bahagia. Namun firman Tuhan dalam Injil Lukas 12 ayat 15 menyatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Apakah anggota keluarga Allah sepakat dengan yang Tuhan Yesus sampaikan itu? Atau justru merasa, masa sih
Sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Mazmur 107.
Mari bersama kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus kala kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, bimbinglah kami kala kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan bagi kami semua yang sungguh boleh mendengarkannya, termasuk hamba-Mu pada saat ini. Agar kiranya firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami dengarkan dan sungguh-sungguh boleh merasuk dalam kehidupan kami dan menjadi pandu terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Perikop ini diberi judul orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Keluarga Allah yang dikasih Tuhan, bukan Yesus namanya jika tidak menggunakan banyak kesempatan sebagai momentum baginya untuk mengajar. Pengajarannya itu selalu relevan, selalu tepat, membidik, dan kekal sepanjang zaman. Dikisahkan dalam perumpamaan yang tadi kita baca, ada seorang dari orang banyak yang konteksnya pada saat itu sedang mengajar, ada di pasal 12. Mengajar tentang beberapa hal pengajaran. Lalu kemudian salah seorang ini di antara pendengar meminta kepada Yesus agar kiranya mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Konteksnya sedang mengajar. Tapi orang yang bertanya ini tidak bertanya sesuai dengan topik. Sesuai dengan topik yang Yesus sedang sampaikan. Tetapi justru meminta kepada Yesus agar kiranya menasehati saudaranya untuk berbagi warisan. Mungkin karena Yesus itu guru yang disegani, dihormati, tahu Taurat, harapannya bahwa saudaranya bisa mengerti. Kita kadang-kadang juga gitu ya. Kita pingin sesuatu, terus kita ngomong rasanya bakal keblok nih, terus kita cari cara gimana caranya supaya ada orang yang lebih tinggi dari kita gitu ya. Lalu kemudian kira-kira orang ini bisa menolong kita untuk dapat menyampaikannya. Bagi orang Yahudi, seluruh hidup itu diatur oleh ketentuan hukum Taurat, termasuk perkara soal warisan. Ya. Warisan itu utamanya diberikan haknya adalah pada laki-laki, tertulis dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Dan anak sulung. Namun dalam kasus tertentu bisa saja perempuan turut mendapatkan warisan ketika ayahnya telah meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki. Itu tertulis di Bilangan 27 ayat 8 sampai 11. Kembali pada teks ini, dalam pembagian warisan, rasanya yang sedang mengatakan minta ini supaya Yesus menasihati saudaranya, ini posisinya ini adik tidak dapat bagian kayaknya. Ya, tidak dapat bagian.
Dan minta pada Yesus sebagai yang lebih memahami Taurat dapat membantu untuk menengahinya. Namun sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab, Yesus malah bilang begini, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Yesus justru mengungkapkan hal yang lain dan menyampaikan hal yang lain dalam bentuk perumpamaan. Mungkin dalam pikirannya pada saat itu, ini kan saya sedang minta tolong supaya Yesus menasihati saudaranya agar berbagi warisan, namun Yesus justru bicara tentang yang lain. Padahal mungkin di benaknya dari tadi yang menguasai dalam pikirannya apa? Ini warisan kira-kira saya dapat bagian apa enggak? Ya, sama kadang-kadang gitu ya. Ya ada orang yang menjelaskan kayak apa, tapi pikiran kita mau udah kemana-mana, enggak in di situ. Ya, mau diomong apapun juga saat itu yang lagi menguasai pikiran kita memang at the moment bukan soal pengajaran, tapi perkara lain yang buat kita tuh lebih penting. Mari kita periksa hal fundamental apa sesungguhnya yang ingin Yesus sampaikan. Apakah Yesus sedang mempermasalahkan tentang uang pada dirinya sendiri? Uang pada dirinya itu benda, netral ya, uang itu. Ya. Pada dirinya itu benda belaka. Dan lagi pula pertanyaan selanjutnya adalah, siapa kita yang tidak butuh uang? Datang ke sini pakai uang, ya. Dari mulai bayar tol, bensin, butuh uang. Kebutuhan pokok, macam-macam kita bisa sebutkan. Lalu kemudian kita bisa bilang, emang apa yang tidak pakai uang? Walaupun uang pada dirinya adalah benda, tapi rasa-rasanya hampir tidak mungkin kalau ada orang tanya, kira-kira masih ada nggak hal-hal yang tidak bisa, uang tidak berguna, tidak berfungsi. Saking dalam pikiran kita tuh apa saja rasanya mesti pakai uang. Yesus menjelaskan hal yang jauh lebih fundamental dengan menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Apa kebodohan orang kaya ini? Kaya kok bodoh ya? Dalam perumpamaan Yesus sampaikan tidak sedang mempersoalkan uang tentunya, tidak sedang mempersoalkan pencapaian prestasinya, pencapaian kerja kerasnya. Sehingga hasil materi wajar saja dia dapat karena memang dia bekerja sungguh untuk mencapai itu. Lalu di mana letak kebodohannya? Kita perhatikan di ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Jadi ketika dia menyaksikan, hartanya itu berlimpah-limpah, tanahnya, gandumnya, dan sebagainya. Dan dia mulai bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Dalam hal itu rasanya belum kelihatan kan bodohnya. Dia saking banyaknya dia cari tempat, di mana ya aku bisa dapat menyimpan hasil tanahku yang berlimpah ini. Dia perlu tempat untuk menyimpan. Mari lihat ayat selanjutnya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sampai di situ rasanya kita belum lihat kebodohannya. Tapi mari kita lihat yang selanjutnya. Sesudah itu ia berkata, aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, aku memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perhatikan apa yang ia katakan pada dirinya. Dia ngomong itu pada dirinya loh. Dia nggak ngomong, aku sekarang udah ini ya. Wah senang loh aku loh. Enggak, dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Mungkin nggak ada yang dengar juga. Dia sedang ngomong sama dirinya sendiri. Tetapi kita perhatikan isi perkataannya. Isi perkataannya begitu egosentris. Tidak ada ruang bagi yang lain. Hanya dirinya. Kesenangannya. Tidak ada yang lain. Dan disusul dengan kebodohannya, dia pikir yang dia bayangkan kenikmatan untuk dirinya itu akan terus berlanjut. Lihat selanjutnya Allah malah berfirman, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Ada dua kebodohan yang fatal yang dia lakukan. Pertama, dia melekatkan dirinya pada benda. Pada benda, pada thing, pada benda mati.
Dia meletakkan keberhargaan dirinya, kebernilaian dirinya pada benda. Dan dia pikir benda itu akan bertahan kekal. Dia lekat pada benda yang menurutnya membawa kenikmatan pada dirinya. Dan ternyata dia tidak sadar itu lenyap. Dia tidak sadar bahwa hidupnya akan lenyap. Dia tidak sadar bahwa jiwanya akan diambil sewaktu-waktu oleh Sang Pemberi kehidupan. Dia tidak menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kekal. Segala sesuatu itu hanya setarikan nafas saja. Mengenai ini ada contoh sederhana yang pernah saya alami dan mungkin juga keluarga Allah pernah alami. Saya sedang berada di satu tempat yang cukup tinggi dan di tempat itu saya sudah menyiapkan kamera dan menanti matahari terbenam. Jadi udah nunggu-nunggu. Ini di tempat yang agak tinggi di daerah Bandung, Ciwidey sama keluarga. Saya udah siap-siap begitu ya. Ini cuaca kayaknya udah lumayan, udah oke nih, nunggu. Saya mau mengabadikannya. Cuaca sedang bagus-bagusnya. Saya berharap kamera saya bisa merekam pelan-pelan matahari yang terbenam itu. Saya sudah tunggu. Nah ini nih, siap-siap nih. Oke ya. Tapi tiba-tiba ada awan yang bergerak. Saya langsung mengatakan, ya nutup deh. Saya berharap loh, awalnya udah oke, udah cerah, udah keren, udah bagus lah ini. Tapi tiba-tiba tertutup awan dan sudah berlalu. Bukan sekedar tertutup oleh awan, tapi tiba-tiba pada saat itu juga mendung. Di situ saya berefleksi keluarga Allah. Apa yang saya pikir keindahan yang mau saya nikmati ini ternyata bisa saja langsung lenyap. And that is life. Itulah hidup. Kebodohan orang kaya itu terletak pada kekeliruannya menggantungkan dirinya yang adalah manusia pada kesenangan, pada kenikmatan yang tidak kekal. Ternyata jiwanya diambil daripadanya. Kebodohan yang lain yang dia lakukan ialah ia menginvestasikan. Investasi ini bukan cuma perkara uang. Tapi menginvestasikan diri juga pada hal-hal yang kekal. Dia lebih memilih menginvestasikan hidupnya pada hal-hal yang tidak kekal. Orang kaya yang bodoh ini menaruh rasa berharga, rasa bernilai hidupnya justru pada yang fana. Yesus menyatakan pada ayat 15, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya. Orang kaya yang bodoh ini tidak sadar bahwa ia telah dikuasai oleh ketamakan keserakahan. Yesus memperingatkan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Segala ketamakan. Semuanya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya itu. Yang menjadi soal bukan pada hartanya, bukan pada uang, as a thing, sebagai benda, sebagai materi saja. Yang menjadi persoalan adalah bukan apanya, tapi siapanya. Siapa yang pegang uang itu? Stabil nggak dia? Dapat mengontrol dirinya nggak dia? Ya. Sama kayak pisau lah. Pisau juga kan netral ya. Itu kan benda biasa, netral. Tapi kan kita nggak biarkan kan pisau itu dipegang sama anak-anak. Kenapa? Karena dia belum stabil. Ketika pisau dipegang oleh yang nggak stabil, dia akan mengacau. Ketika uang itu dipegang oleh orang yang tidak stabil, orang yang tidak mampu mengontrol dirinya, orang yang tidak mampu menahan dirinya, perkara. Jadi bencana yang justru menghancurkan. Jadi persoalannya bukan soal uang. Bukan soal dia bangga, dia kerja keras. Dia berbangga bahwa atas hasil kerja kerasnya dia mencapai itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah dia melekatkan hidup pada hartanya yang sementara. Keserakahan, ketamakan telah membawa manusia pada
suffering, pada penderitaan. Ujungnya hanya pada penderitaan. Keserakahan, ketamakan yang dilakukan manusia telah membawa penderitaan bukan saja pada manusia, justru pada segala makhluk. Ya, itu macan, gajah nggak menikmati uang kita loh. Tapi mereka bisa menderita. Laut dan segala ekosistemnya yang luar biasa di dalam, nggak ikut-ikutan itu sama perkara uang dan harta kekayaan manusia. Tapi karena manusia tidak mampu mengontrolnya, mereka pun juga ikut menderita. Uang pada dirinya bukanlah menjadi tujuan, tapi uang pada dirinya sebagai instrumen, sebagai sarana, sebagai alat. Yang namanya alat, yang namanya sarana, itu digunakan sejauh mencapai tujuan. Kalau gitu pertanyaannya, tujuan untuk apa? Tujuan mengapa dia bekerja, tujuan mengapa dia bekerja keras, tujuan mengapa ia begini, tujuan mengapa ia begitu. Kembali pada tujuan. Sehingga dengan menetapkan tujuan, dia mengerti tentang tujuan hidupnya, maka seluruh sarana itu dapat dipergunakan secara stabil untuk mencapai tujuan yang sejati. Agar uang dan materi itu dapat digunakan secara tepat demi tujuan yang tidak terpusat pada pemuasan atas kenikmatan. Episode lalu Pendeta Arlianus bicara soal kesenangan, kenikmatan yang tidak habis-habis serinya, unlimited. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan disebut di sini keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tindakan keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Artinya orang yang serakah menempatkan hartanya itu sebagai ilahnya. Orang kaya yang bodoh itu, yang telah bekerja keras menghasilkan banyak harta, tetapi dia luput untuk menginvestasikan hidup itu sendiri pada nilai yang kekal. Ia tidak menginvestasikan hidupnya pada nilai yang kekal. Yesus mengatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Pertanyaan selanjutnya, lalu kemudian apa artinya menjadi kaya di hadapan Allah? Ngomong-ngomong, keluarga Allah selain kita rajin-rajin ngecek uang di bank, balance apa enggak, atau investasi kita, pernahkah kita juga cek akun bank kasih kita? Cek akun bank, sejauh mana pengenalan kita pada kehendak Allah makin bertambah atau justru makin defisit? Atau justru makin berkurang. Dengan memandang uang harta sebagai berkat yang diberikan Allah, maka tanyalah apa yang ia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dengan uang ini, dengan harta sebagai berkat yang diberikan Allah. Tanyalah apa yang Tuhan kehendaki dengan materi yang Tuhan berikan ini. Menabunglah, keluarga Allah, menabunglah. Bukan berarti dengan uang dan materi kita tidak diperbolehkan juga untuk menikmati makan dan minum. Dalam catatan Injil kita juga saksikan Yesus juga makan, minum. Menikmati makan minum dengan berbagai kalangan bahkan. Bergembira. Terlebih ketika kita mendapati kita sudah kerja keras, kita ingin menikmatinya. Nikmatilah. Namun Yesus memperjelas di mana letak kesejatian hidup, letak aman yang sejati. Ini semua tentang prioritas. Tentang bagaimana kita menginvestasikan hidup kita. Menginvestasikan berkat. Berarti di dalamnya salah satunya juga materi uang yang telah Tuhan berikan bagi kita. Apakah hidup kita telah selaras pada kehendaknya atau pada pemuasan, pada kenikmatan sesaat yang sering berakibat penderitaan pada diri, penderitaan pada orang lain. Keluarga juga bisa menderita loh. Karena ketamakan, karena keserakan anggota keluarga.
penderitaan bagi tetangga, penderitaan bahkan bagi seluruh ciptaan. Tidak jarang karena keserakahan juga persekutuan bisa pecah, bisa hancur. Gereja pun juga bisa pecah, bisa hancur karena keserakahan, nafsu memperebutkan, nafsu mengeksploitasi sumber daya alam. Banyak orang tidak mendapatkan akses pada makan dan minuman yang sehat karena ada segelintir orang yang merebutnya, yang mengeksploitasinya menjadi miliknya sendiri. Hidup kaya di hadapan Allah. Kita belajar untuk berlatih. Berlatihlah agar stabil, agar mampu untuk mengontrol, untuk mengendalikan, untuk menahan diri dari segala macam nafsu. Bahkan keserakahan itu disamakan juga dengan tindakan penyembahan berhala. Dan mempraktekkan hidup ugahari. Episode sebelumnya Pendeta Arlianus Larosa sudah menjelaskan spiritualitas ugahari, hidup ugahari. Bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Cukup loh. Cukup bahkan untuk semua ciptaan. Jika terjadi ketimpangan, berarti pertanyaannya bukan pada Tuhan. Melainkan pertanyaannya adalah pada kita manusia. Yang perlu untuk melatih diri. Misi untuk menahan diri. Amin. Saya teduh sejenak untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami perlu untuk terus-menerus berlatih. Melatih diri kami untuk tahu rasa cukup. Kami perlu melatih diri kami untuk mengontrol, untuk mengendalikan agar kami stabil. Ketika kami menerima berbagai macam berkat yang Engkau percayakan bagi kami, berangkat dari kesediaan kami bertanya, mencari, dan juga menemukan tujuan. Tujuan hidup kami yang paling hakiki, yang jauh lebih kekal. Sehingga dengan demikian kami dapat mempergunakan berbagai macam sarana, instrumen, berkat, kekayaan, uang, dan lainnya. Agar menjadi diarahkan pada tujuan yang tepat. Tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan untuk berbagi bersama dengan banyak orang. Tujuan agar keberlangsungan hidup kami dan hidup seluruh ciptaan boleh terus berlangsung dalam damai sejahtera dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi kami, Yayasan Komunikasi Bersama, yang memiliki begitu banyak program. Dengan program itu kami mempunyai kerinduan agar berita Injil itu boleh diperdengarkan bagi banyak orang. Dengan berbagai macam berkat yang Tuhan beri, jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kami untuk terus bergiat, agar kiranya apa yang kami kerjakan ini boleh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga, agar kiranya anggota keluarga dijauhkan dari keserakahan, dari ketamakan. Begitupun juga persekutuan gereja-gereja Tuhan, kiranya dijauhkan dari sikap keserakahan, ketamakan yang akan membawa pada kehancuran. Jauhkanlah juga para pemimpin bangsa kami agar mereka juga mengubah diri, bertobat, membarui diri. Untuk mengendalikan diri mereka, mengontrol segala kepercayaan, segala kenikmatan-kenikmatan yang memang diberikan atas tanggung jawab mereka yang sudah dipercayakan, agar itu semua digunakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan, tidak dikorup,
Karena ada berbagai macam dana, anggaran yang diberikan itu semua kepercayaan dari rakyat agar digunakan dengan tepat untuk hajat hidup orang banyak. Bapa di surga, tolonglah kami semua agar kiranya misi Ugahari, misi untuk menahan diri, menjadi misi yang terus kami tekuni dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, hidup Ugahari bukan berarti hidup berkekurangan, melainkan sebuah sikap berani berkata dan bertindak cukup dengan apa yang kita terima, yaitu berkat yang Tuhan beri, dan menggunakan berkat itu sebagai sarana untuk berbagi kehidupan. Dengan demikian kita menemukan kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh uang, oleh harta duniawi. Kita memuji Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan. Kita berdiri. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat hening.
kasih. Jiwa dapat